Kola ini Abdullah, ataniyal kitaba, wajah alani nabiya. Nabi Isa alaihissalam bisa bicara, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah, aku diberikan kitab Injil. Dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Berarti kalau Nabi Isa masih bayi, kalau dibilang diberi kitab Injil, apakah itu berupa buku yang jatuh dari langit? Bukan ya? Bukan ya, setuju ya? Berarti apa itu kitab Injil? Wahyu. Ya, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kapan? Pada saat itu. Setuju nggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid Al-Falah Cimanggu Bogor ya ini ya. Masya Allah, alhamdulillah pertama kali saya diundang sini. Alhamdulillah saya memang mengucapkan dua kalimat syahadat pertama kali 25 Juli 2014 ya. Kalau dibilang riset 7 tahun tidak begitu mendalam sampai benar-benar 7 tahun. Yang benar-benar agak dalam tuh 2 tahun. Yang 5 tahun awal itu saya sebenarnya mengamati muslimnya, ngelihat orang Islamnya gitu ya. Saya ketika melihat papa saya yang dari mudanya Konghucu, begitu pindah ke Jakarta jadi Kristen, bahkan bisa sampai khotbah di Komsel. Komsel tahu Pak? Komsel itu pengajian kecil Pak di rumah-rumah ya, di kalangan Kristen disebutnya Komsel. Sampai papa saya bisa khutbah di situ lah. Tiba-tiba 2007 bisa masuk Islam. Saya bingung, ini kena geledek apa gitu kok bisa tiba-tiba masuk Islam. Orang Cina dulunya nyembah Wan Kong, tiba-tiba masuk Islam. Setelah itu saya baru penasaran, baru saya amati muslimnya. Tapi setelah 5 tahun saya mengamati muslim, saya nggak dapat hidayah itu gitu ya. Setelah saya menonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat, yaitu gurunya Dr. Zakir Naik ya, yang tahun lalu alhamdulillah kita datangkan kembali. Saya menonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat itu dengan awalnya sih panas, hati saya panas. Karena sebagai orang Kristen kan saya tidak terima kitab saya dituduh yang enggak gitu sama almarhum Syekh Hamid Didat. Dituduhnya enggak main-main. Ada yang namanya plagiarisme, banyak yang namanya kontradiksi, banyak yang namanya ayat yang tidak sahih gitu. Saya kalau bilang sahih bapak-bapak tahu lah ya maksudnya ya. Jadi banyak ayat yang tidak asli gitu. Saya sebagai orang Kristen waktu nonton video-video tersebut, saya pikir ini kok berani-beraninya gitu orang Islam bilang kitab saya banyak ayat yang tidak asli. Ternyata dia bilang apa? Ada ayat fabrication, ada ayat concoction, ada ayat apa? Interpolation. Ya intinya sisipan-sisipan lah. Saya sebagai orang Kristen waktu itu mikir, kok bisa gitu sebuah kitab ada ayat seperti itu. Jadi habis itu saya nonton video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat sambil saya catat ayat-ayat yang dia sebutkan. Setelah saya tonton semuanya, saya cari buktinya. Ketemu buktinya. Saya nemu buktinya bukan dari kalangan agama lain, tapi malah dari kalangan agama Kristen sendiri ya. Setelah saya riset kurang lebih 2 tahun dan saya tonton semua videonya almarhum Syekh Hamid Didat, saya tonton semua videonya Dr. Zakir Naik. Akhirnya setelah 2 tahun itu dengan memperhatikan segala macam aspek, juga saya mempelajari agama-agama yang lain termasuk Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Akhirnya saya
memutuskan untuk memeluk agama Islam karena, nah kan pasti ini nih yang ditanya nih, kenapa masuk Islam gitu kan? Karena dasar daripada sebuah agama itu pasti kan kitabnya, betul nggak? Semua agama yang ada kitab sucinya, dasar daripada agama itu kan kitab sucinya, ya kan? Kristen dengan Bible-nya, Quran dengan Islam dengan Qurannya. Ketika saya sudah bisa membuktikan bahwa di dalam kitab saya yang dulu, yang di Kristen, ada ayat-ayat yang tidak asli, saya mencoba membawa standar itu ke dalam Quran. Ada nggak Quran juga masalah seperti yang di kitab saya gitu? Saya cari, ada nggak kontradiksi dalam Quran? Kalau tuduhan banyak, tuduhan. Tapi akhirnya semuanya terjawab. Ya, saya ketika memeriksa kitab saya yang dulu, yang Bible, saya menerima tuduhan-tuduhan, saya juga cari jawabannya. Memang dijawab sama kalangan Kristen, dijawab. Tapi tidak semua jawabannya memuaskan saya. Ya, standar itu saya bawa ke Quran. Tuduhan-tuduhan kontradiksi atau ayat yang mungkin tidak asli, saya bawa ke Quran, dijawab oleh kalangan Islam, dan semua jawabannya memuaskan saya. Jadi ketika saya juga mempelajari Quran, saya juga ingin membuktikan, benar nggak nih Quran ini firman daripada yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Kalau kitab yang saya dulu, saya periksa, saya pelajari, ternyata itu ada minimal ada 4 perkataan ya atau cerita. Yang pertama masih bisa dikatakan ada sisa-sisa firman Tuhan. Ya. Yang kedua ada perkataan para nabi. Yang ketiga ada yang dianggap sebagai catatan sejarawan. Tapi yang keempat ada juga cerita pornonya. Loh, bener Bu, ya, di dalam kitab saya memang ada cerita pornonya. Tetapi memang kita harus paham konteksnya apa yang sedang diceritakan di dalam kitab Kristen itu yang dianggap sebagai cerita porno. Ya, saya mungkin nggak usah terlalu dalam ke situ. Tapi pada intinya, setelah saya mengetahui bahwa Quran murni firman Allah dan tidak mungkin karangan seorang manusia, ya, tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW, maka saya memutuskan saya memeluk Islam. Yang paling mudahnya dari agama saya yang lama, agama saya Kristen, itu adalah gelar daripada Yesus. Ada yang tahu, Pak, Bu, Yesus? Ada yang tahu? Tahu Yesus? Tahu ya? Sosok yang di dalam kitabnya orang Kristen yang dianggap sebagai Tuhan. Ya, Yesus. Di dalam Islam kita mengenal sebagai Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam yang kita kenal di dalam Quran, di dalam agama Kristen disebut Yesus, gelarnya Kristus. Jadi kalau Yesus Kristus itu sama dengan Isa al-Masih secara literal. Ya. Kristen sendiri itu berasal dari kata Kristus yang artinya sebenarnya itu adalah gelar daripada Yesus, ya kan? Saya pelajari agama Yahudi, nama Yahudi berasal dari kata Yehuda. Yehuda itu adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub atau yang kita kenal sebagai Israel atau Bani Israel, ya. Karena Kristen dan Islam kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi Yakub alaihissalam disebut sebagai Israel dan punya anak 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang 12 ini menjadi 12 suku Israel yang disebut di dalam Quran sebagai Bani Israel. Tetapi di dalam agama Yahudi saya waktu itu mempelajari juga ini eksklusif gitu ya. Orang lain mau masuk agama Yahudi boleh nggak? Boleh, tapi tetap aja beda lah, dibedakan. Hindu itu adalah nama tempat daripada agama tersebut berasal di India, lembah Hindi ya. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu nama nabi daripada agama tersebut. Ya. Sedangkan Islam bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar orang, bukan nama nabi. Tapi ternyata Islam setelah saya tahu artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta langit, bumi, dan manusia.
Selain berserah diri, artinya juga selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada pencipta manusia. Dari situ saya baru mulai tertarik nih. Kalau yang lain nama agamanya gelar manusia, nama nabi, dan sebagainya, yang ini kok perintah untuk berserah diri kepada pencipta manusia. Akhirnya setelah saya pelajari lebih jauh, selain daripada keajaiban di dalam Quran, bahwa ternyata banyak ajaran di dalam Quran yang mirip dengan ajaran di dalam agama Yahudi. Nama-nama nabinya pun banyak yang sama. Ya, kalau ada perbedaan itu hanya perbedaan cara bacanya saja. Tetapi ajaran tentang konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya antara Islam dan Yahudi itu banyak sekali kesamaannya. Konsep ketuhanannya tauhid, konsep keselamatannya bertobat, beriman, dan beramal soleh. Kurang lebih sama. Ya, syariatnya kalau kita lihat juga banyak yang mirip. Di dalam Islam dan Yahudi, makanan juga diatur, mana yang halal, mana yang haram. Ya, ada juga zakat. Di agama Yahudi disebut perpuluhan, cuman beda tarifnya gitu. Islam zakat 2,5%, Yahudi perpuluhannya 10%. Ya, besar nggak Bu? 10% Bu? Oh besar ya. Yang Islam 2,5% aja hanya yang memenuhi syarat ya. Kalau yang ini 10% berlaku bagi 11 suku Israel yang diberikan kepada suku Lewi. Ya, suku Lewi itu adalah keturunan dari Lewi, anak ketiga daripada Nabi Yakub. Jadi banyak kesamaan. Konsep ketuhanannya sama, Tuhan itu Esa. Tapi di dalam kitabnya orang Yahudi ini, selain daripada ada kesamaan dengan Islam, masih ada sisa-sisa kebenaran atau sisa-sisa firman Tuhan, tapi ternyata juga mengandung banyak kebatilan. Kebatilannya apa? Yang tadi saya bilang, ada ayat yang kontradiksi, ada ayat yang plagiarisme, dan sebagainya. Ketika kita bandingkan dengan Kristen, ini mohon maaf ya, saya ingin menyamakan persepsi dulu ya. Bapak-bapak kalau nyebut kitabnya orang Kristen sebutannya apa Pak? Injil. Apa? Bible. Injil, ada yang Injil, ada yang Bible. Kalau Bapak sebut Injil, saya punya pertanyaan nih Pak. Ya. Di dalam Quran itu ada berapa Injil Pak? 1. Yang terima Nabi Isa alaihissalam, betul kan? Kalau di kitab Kristen kita sebut Injil, apakah itu Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Bukan, ya. Kitab Kristen itu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, begitu. Jadi itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30 diceritakan masih bayi, digendong ibunya, bisa bicara, membela ibunya kepada kaum Yahudi, ya. Qala ini Abdullah, ataniyal kitaba, wajah alani nabiya. Nabi Isa alaihissalam bisa bicara, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, aku diberikan kitab Injil. Dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Berarti kalau Nabi Isa masih bayi, kalau dibilang diberi kitab Injil, apakah itu berupa buku yang jatuh dari langit? Bukan ya? Bukan ya, setuju ya? Berarti apa itu kitab Injil? Wahyu. Ya, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kapan? Pada saat itu. Setuju nggak Pak? Setuju ya? Kalau wahyu bentuknya seperti apa Pak? Langsung masuk ke dalam kolbunya Nabi. Nabinya memberitahukan kepada kaumnya, itulah yang berisi tentang hukum, ketetapan, aturan, perintah dari Allah SWT kepada siapa? Kepada suatu kaum tertentu. Ya, pada zaman Nabi Isa sudah ada kertas belum atau buku? Belum ya. Mungkin paling banter baru gulungan-gulungan ya. Begitu juga dengan kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Taurat, apakah itu yang dimaksud kitab Taurat yang dimaksud Quran? Bukan. Kenapa Pak kira-kira Pak? Bukannya kenapa? Perubahan. Tetapi terlepas daripada ada tidaknya perubahan Pak ya, kitabnya Yahudi, saya boleh pertunjukkan di sini ya.
Supaya bapak-bapak bisa punya bayangan nih. Nah, ini saya kalau kemana-mana jadi bawa koper buku kayak tukang buku nih jadi. Ini Pak, kitabnya orang Yahudi Pak. Kitabnya orang Yahudi itu namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, ditulis dalam bahasa Ibrani. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ini tulisan Ibrani seperti ini. Nanti di YouTube bisa dilihat Pak ya. Kitabnya orang Yahudi yang ini, yang dipakai sama orang Yahudi, ini baru disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup kira-kira abad berapa Pak? Abad 15, 14, atau 13 gitu. Sebelum Masehi. Berarti jarak kitab ini dengan Nabi Musa hampir 1 milenium. Ya. Mungkin nggak ini tulisan Nabi Musa alaihissalam? Atau pengikutnya yang kenal dengan nabinya gitu? Tidak mungkin. Kenapa? Karena jaraknya hampir 1000 tahun. Yang pertama. Yang kedua, huruf Ibrani yang ditulis di dalam kitab ini bentuknya berbeda dengan huruf Ibrani pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, huruf Ibrani itu disebut dengan huruf apa? Paleo Hebrew, ya. Atau kalau dalam bahasa Ibraninya itu ketaf Ivri. Tulisannya kayak paku-paku gitu. Enggak seperti ini. Kalau yang ditulis dalam kitabnya orang Yahudi sekarang, itu huruf Ibraninya baru ada kira-kira abad 9 sampai ke 7 sebelum Masehi. Makanya huruf ini disebut sebagai ketaf Asuri. Kalau bentuk hurufnya aja beda, kira-kira ditulis sama Nabi Musa kan? Jauh gitu ya. Yang ketiga, di dalam kitab ini, atau yang spesifiknya lagi di dalam 5 kitab Musa yang dianggap sebagai Torah, di dalam 5 kitab Musa itu banyak nama orang dan nama tempat yang adanya ratusan tahun setelah Nabi Musa. Berarti mungkin nggak ditulis oleh Nabi Musa? Tidak mungkin. Nah, berarti kalau begitu, kitabnya orang Yahudi sekalipun ini tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Bapak Ibu pernah nggak baca di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca Pak? Nggak pernah. Bapak Ibu pernah baca di dalam Quran atau hadis Nabi Isa alaihissalam dan Hawariun menulis kitab Injil? Pernah baca Pak? Belum pernah juga. Alhamdulillah. Pernah baca nggak di Quran ayat yang mengatakan kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Ada Pak? Belum ya? Belum pernah baca ya? Kalau nggak ada, bagaimana kita yakin ini kitab yang diterima oleh Nabi Taurat? Kitab yang diterima oleh Nabi Musa, dan ini kitabnya orang Kristen, Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Gitu maksudnya. Saya mengatakan ini supaya kita sama-sama punya persepsi. Jadi jangan sebut kitabnya orang Kristen Injil. Jangan sebut kitabnya orang Yahudi Taurat. Karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran, gitu maksud saya. Setuju Pak? Setuju. Allahu Akbar. Masya Allah.